Talmud Talmud Yahudi. ya. Sebentar. Talmud itu bagaikan kitab fatwa Yahudi. Sini, kalau kita bedah secara logika, nggak ada ajaran itu yang mengajarkan keburukan. Talmud, dalam Talmud halaman 30 berapa? Apa tuh Talmud itu? Talmud itu kebenaran ada di diri kalian masing-masing. Tinggal berani menggenggam bahwa ini adalah kebenaran sejati dan itu naik aja gitu. Kalau setuju ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereaksi bahwa demian yang udah mualaf membantai sahabat lamanya, yaitu haleluya. Mari kita nantikan videonya. Dikasih ya, udah nangis-nangis. Iya bro, Silakan, kalau Bang. diskusi baik-baik ya bro ya. Saya nggak mau diskusi saling hujat, saling maki, walaupun kita berdua dulu kawan lama ya bro ya. Oh iya salah bro, makanya harusnya kalau anda itu pahami Islam dulu. Islam itu diajari mencaci bro. Nah ini kan kamu nggak tahu toh. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau misalnya Nah, ini- bro naik, gini-gini nggak usah sebentar framing, dulu, bro. lihat tuh kan, lihat. Oke saya buktikan ya. enggak, Saya enggak, buktikan Yesus tuh. ya. ngapain? Saya Framing. Bilang katanya Kalau kau bilang Islam itu mencaci, mengajarkan kalau mencaci. kau Di bilang mana mencaci, datanya? apa kata-kata? Enak aja. Ya gini. Kamu tahu apa kata-kata Yesus kepada ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi dan Saduki? Kamu tahu nggak kata-katanya seperti apa? Kalau kau mau bilang mencaci, Yesus itu pernah mencaci orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Pernah baca nggak kau bro? Jangan-jangan kau nggak pernah baca Bible lagi. Ya nggak bisa dibuat. Yesus ngatain mereka Ditutup, sebagai bro. apa? Sebagai Anda ular baru beludak. jadi Islam udah pecundang toh? Iya, kalau kau mau Iya, naik kan? buat framing Untung nggak saya usah rekam, bro. Saya bro. marah Oh, tidak, kalau saya kau buka diskusi data. baik-baik. Baru naik udah Kenapa kau framing takut? nggak suka Apa kau saya. Oh, saya buka. Turun aja kau. Ini kenapa sih si Haleluya ini cuman framing aja bisanya, kalau ditanya nggak bisa. Nggak, dia nggak akan, Jawab. tidak akan mau menjawab pertanyaan kita. Nggak akan mau dia menjawab. Nggak mau dia, nggak bakal mau. Iya. Makanya teman-teman, ya 769, makanya apologet Kristen itu tidak pernah berani untuk ketemu langsung dengan apologet Islam. Kenapa? Karena memang tuh mereka tuh nggak ada ilmunya. Itulah tanda-tandanya. Masa ditantang sama Islam nggak ada satupun yang berani ketemu. Alasan si Alulia, alasannya aku sakit. Iya kan? Yuk kita debat Alulia. Aku Iya. sakit, nggak bisa. Bang Aku Pendeta. lumpuh katanya. Bang Pendeta coba Itu Bang Pendeta bagaimana? buka Matius 12 ayat 34 Bang. Aku pendeta ini Bisa nggak masih Matius 12 ayat 4? Biar saya baca aja. Matius berapa? ini pendeta 12 beneran. ayat 34. 34 ya? 12 butir 34. Ya. Ya. Oke, hai kamu keturunan ular beludak. Wah. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Iya, jadi kalau berbicara masalah caci memang caci apa? Sebenarnya Yesus juga kan sering mencaci-caci orang, mencaci maki orang itu ular beludak. Iya. Itu perkataan Yesus kepada siapa? Kepada ahli-ahli Taurat. Farisi, orang-orang Farisi yang menuduh menggunakan kuasa iblis untuk mengusir setan, betul ya? Betul. Jadi bahkan Yesus ngatain mereka bukan cuma ular beludak. Kalau di Matius pasal 5, Yesus bilang mereka sebagai bohong. Karena ada banyak tuh kata-kata Yesus. Hai kamu apa namanya? Hai kamu orang-orang bodoh. Beludak, kemudian bodoh. Apa bro hal ini nggak pernah Ya, baca iya. Alkitab ya, makanya dia nggak tahu gitu. Woi Cadel, kami nggak takut debat offline. Cuman kalau debat offline yang dibahas itu terus Tunggu dulu, saya tanya dulu. Woi, Fantasy cuma Kristen yang dibahas, tidak pernah debat offline dibahas Islam. Karena Di mana, kalau di mana, Islam di dibahas mana? kalian buas. di mana di mana? Fantasy Kristen. Budi Ini udah Pak bahasa Budi aja Kristen. dulu. Bahas Budi di mana? rolling, langsung mau kayak mau dimakan, kayak mau diterkam. Budi mana? Budi Pak mana? Budi Asaili waktu debat Mirroring Debat ke Islam dua-dua, langsung penontonnya itu berdiri bahas kayak mau makan dua-dua dia. loh.
Itu bahas dua-dua. Cadel takut apa kita? Coba. Yang kami takutkan kalian bisa buas. Buas apa? Kenapa kau takut? Kau kan masuk surga. Kenapa kau takut? Iya, benar-benar. Kau kan kalau mati juga masuk surga, kenapa kau takut? Iya, benar-benar. Pak Pendeta pinter ya jawabnya. Keren-keren. Nih, saya kasih satu ayat lagi nih. Ini buat ayatnya buat si Hale nih, Matius 23:17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. 23:17. Silakan, host, silakan. Dibilang begini, hai kamu orang-orang bodoh dan buta. Kasar kali bahasanya ya. Emang kasar. Pantasan pengikutnya begitu ya. Pengikutnya itu naik-naik menghujat. Ternyata memang Tuhannya apa? Gini, kalau kita bedah secara logika, nggak ada ajaran itu yang mengajarkan keburukan. Ya, mau Yesus, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Isa, semua mengajarkan kebaikan. Lalu apa yang dikatakan Al-Quran? Mereka itu merubah ayat-ayat Alkitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya, diturunkan kepada Musa, diturunkan kepada Isa. Apa tujuan mereka? Fitnah. Memfitnah Rasul-Rasul yang mulia. Memfitnahnya Isa Al-Masih ataupun Yesus. Bahwa dia pernah memaki orang. Jadi apa yang kita pungkiri daripada kebenaran Al-Quran? Ketika Al-Quran menyematkan bahwa kemunafikan mereka, yaitu dengan membawa orang yang mulia melakukan hal-hal keji. Jadi kita nggak ambil pusing ketika kemudian Yesus ini dikatakan memaki orang. Tapi coba lihat siapa sosok Isa alaihissalam di dalam penjabaran Islam. Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku dijadikan utusannya. Aku dijadikan orang yang dipercayakan menjabarkan tentang siapa dirinya. Inni rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Wa ja'alani mubarakan. Dan menjadikanku orang yang terberkati. Orang yang mulia. Tidak pernah sekalipun aku memaki orang. Karena aku orang yang terberkati. Jika suatu saat akan lahirnya Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, dia akan sama sepertiku. Dia akan sama sepertiku, orang yang tidak pernah melakukan keburukan. Karena tugas kami datang hanya untuk menjabarkan siapa Tuhan kepada kalian. Maka kami akan menjadi contoh untuk kalian ikuti. Makanya dengan mudahnya Al-Quran mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sampai kapanpun aku terberkati. Lalu Hali datang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah berkata kasar ataupun memaki. Lalu Demian juga membawakan Yesus pernah memaki. Itu sebenarnya kalau kita mau kritis, ketika kitab suci menjabarkan sesuatu sosok yang buruk, itu bukan kitab suci. Maka di Al-Quran tidak ada itu sosok yang suci melakukan hal-hal lain tersebut. Ya. Cuma ada di kitab kekristenan dan keyahudian. Untuk menunjukkan apa? Itulah alasan Al-Quran datang. Itulah alasan Nabi Muhammad dinubuatkan. Itulah alasan Nabi Muhammad berada dan memantapkan satu agama, inna dina indallahil Islam, yang tanpa keraguan di dalamnya. Ya. Jadi terbukti apa dikatakan Al-Quran, mereka datang membawa orang-orang yang mulia, mereka fitnah menjadi sosok kriminal yang melakukan kejahatan. Lanjut. Hujan, aku mau tahu. Iya. Ternyata yang dibilang Hale itu kebalikan ya, malah justru Kristennya itu katanya diajarkan mencaci, ya kan? Nah itu di Bible-nya sendiri banyak kata-kata mencaci. Iya. Iya. Kalau mencaci itu emang Yesus contohkan, itu teladan Yesus. Ahli Taurat dibilang sebagai orang-orang bodoh, orang-orang buta. Ahli Taurat dibilang sebagai keturunan ular beludak. Jahat kali. Jadi ibaratnya percayalah teman-teman, apa yang mereka tuliskan itu bukan kebenaran. Makanya itulah alasan Nabi Muhammad itu datang di akhir, memantapkan satu ajaran inna dina indallahil Islam, hanya untuk memberitahukan
Inilah kesesatan yang mereka lakukan. Inilah yang sebenarnya mereka mantapkan. Menstigma pemikiran daripada Halo, orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti dulu, ada beberapa pertanyaan. Ya, bentar. Bentar, Bang Iqbal. Ini reaksi ini. Ini saya lagi dialog dengan orang Itali. Ya, kenapa? Ini di dalam Torah, itu di mana? Itu Waalaikumsalam, Kak Irin. Gina. Apa? Di dalam Torah di ayat mana Yesus anak zina? Ya, soalnya cuma dalam Talmud dan Midras. Nggak ada dalam Torah. Dalam apa? Talmud dan Midras. Talmud dan Midras ya? Yang lebih parah itu di Talmud. Talmud Talmud Yahudi. ya. Sebentar. Talmud itu bagaikan kitab fatwa Yahudi. Talmud. Dalam Susah nyari, tapi ada. Aku pernah dapati ininya, dalilnya tentang siapa Yesus. Coba ya. coba lihat dulu. Coba aku cari ya. Mau naik nih di room internasional. Gak bisa bahasa aku. Sukanya cuma main game. Melani kemarin dipanggil kenapa nggak nongol? Mana ya? Kemarin orang Paraguay syahadat. Paraguay, mantap. Orang yang blow on kayak gua aja bisa. Apalagi kalian yang pintar-pintar begitu. Tuh nih. Kirim ke WhatsApp. Males, nggak bisa gua nggak pegang HP. Beliin ini. Beliin aku webcam 500.000. Makanya ini aku pakai HP nih lah. Ini kamera pakai HP. Jadi aku nggak pegang HP. Nih. Aku buka datanya ya. Ada webcam aku, Bang Iqbal. Nih. Itu punya tubuh sehat minta beli. Ya aku belum kaya. Kalau kaya beliin diri. Nih. Nih. Mana? Ini tuh kan ada datanya. Nah ini kan nama-nama kitab dalam Talmud mereka ya. Ada Tohorot, Kodaskim, Nezikim ya. Dalam Talmud terdiri 63 buku dalam 524 bab. Kalau Yahudi beranggapan tidak ada lebih tinggi derajatnya dari kitab suci Talmud. Itu satu, itu fatwa mereka. Cetakan pertama penerbitan Talmud yang lengkap diterbitkan Venesia pada tahun 1520. Tanggapan pemuka Kristen pada tahun 533, Kaisar Justinianus dan tetap melarang penyebaran buku-buku Talmud di segenap wilayah Kekaisaran Romawi. Dalam abad ke-15, Sri Paus Georgius Seversianus mengutuk buku-buku Talmud karena berisi segala bentuk kekejian dan penghinaan terhadap kebenaran kekristenan. Apa bunyinya? Every kind of violence and blasphemous against Christ. Nah, gitu. Nah, ini Yesus Kristus dalam Talmud. Halaman 28 dan 29 dalam Talmud Kristus disebut Otoisk. Ya, apa itu? Dutchman, seorang anak tersebut sebagai seorang Kristen kalau ia mengikuti ajaran-ajaran palsu dari orang itu. Abodah Zarah, itu jurusan Yesus, dewa sesat. Dalam Akum, ya, kitab nama kitabnya Akum, nama materi bukan pasal. Dalam pasal Akum dari Maimonides, Rabbi Moses bin Maimun, kelahiran Cordova, Spanyol 1135, menunjukkan kenyataan bahwa terlaranglah ikut serta dalam pesta-pesta dari Natal dan Paskah, karena pesta-pesta ini memperingati Talul, seorang yang dihukum digantung di salib dan terkutuk. Nah, kesimpulannya, jangan percaya Yesus karena dia mengajarkan ajaran palsu dan tukang sihir. Itu dalam Talmud. Halaman 30. Talmud mengajarkan bahwa Kristus dalam Talmud halaman 30 berapa? Apa tuh Talmud itu? Ini dibaca. Talmud mengajarkan bahwa Kristus adalah anak tak sah, haram dan berbeda dalam Quran ketika waktu. Nah, ini semua untuk menunjukkan gini, Bang Iqbal, bahwa mereka itu bukan sekedar perjanjian lama aja punya mereka punya Midras. Ya, nama kitabnya Midras, ya. Mereka juga punya Talmud. Nah, jadi Talmud itu kayak kitab-kitab fatwanya rabi-rabi Yahudi.
Nah, jadi kalau Rabi Yahudi fatwa, bagi mereka itu adalah ya kebenaran yang absolut, nggak bisa dibantah. Jadi para rabi itu makanya dikatakan di dalam Al-Quran mereka menyembah para rabi-rabinya. Arti menyembah ya menurut apapun dikatakan rabi itu udah benar gitu. Jadi mereka itu dipaksa taat kepada rabinya. Jadi yang anak haram Yesus dalam Talmud itu adanya dalam Talmud. Dalam Talmud halaman 30. Dan akses Talmud itu susah Bang Iqbal. Hanya Yahudi, keturunan Yahudi yang diberikan kitab Talmud. Dan kitab Talmud itu kitab referensinya para rabi. Jadi karena syarat Yahudi pun harus darah keturunan Yahudi baru boleh beragama Yahudi. Yahudi sekarang yang ada di Indonesia yang tidak punya darah keturunan Yahudi yaitu bajakan aja, apa enggak maksudnya? Nah, karena syarat daripada agama Yahudi wajib keturunan Yahudi. Karena mereka meyakini agama bangsa-bangsa lain selain mereka itu kayak apa kita bilangnya, kayak reklame aja gitu, kayak nggak guna gitu. Mereka itu bangsa terpilih, ya, itu yang mereka yakini. Jadi setelah Talmud itu kitab Yahudi itu apa saja? Kitab Yahudi ada Torah, ada Nepihim, ada Ketuvim. Nah, jadi ada perbedaan itu Akimoto tanya lebih tahu kan. Nah, mereka juga punya Talmud, mereka juga punya Midrash. Nah, gitu. Ya sudahlah kalau gitu. Lanjutin, saya standby di sini ya. Saya ambil lagi, lanjutin sana ya. Mencaci itu adalah sifat dan juga teladan dari Yesus. Di dalam Bible ya. Iya dong. Iya, izin sama Kalau dia tamu mau baru. diskusi dengan baik ya, siapa sih yang nggak mau diskusi? Cuman kalau mau nyerocos, mau menghujat ya ngapain, turunin aja. Iya, saya sapa izin tamu baru. Oke, kalau begitu saya sebentar ya, saya cek dulu akun saya yang besar udah ada yang aktif belum sebentar. Naik kau ke sini pakai akun kau yang Baik, kau buka. baik. Ini apa lagi nih? Kok langsung diganti? Sebentar. Tunggu kau di Baik, sini ya. oke. Bongkar aib Tuhanmu dan aib Sama, saya juga suka agamamu. bongkar-bongkaran itu yang ku mau gitu loh. Kalau aku Bentar ya. punya data. Bentar, aku turun dulu, aku cari akun besar. ilmiah. Nggak usah turun. Kau cari aja akun yang baru, ambil akun yang baru, nggak usah turun. Udah situ aja. Nanti kabur pula kau. Nggak usah Jangan kabur. sombong kawan, aku ini raja debat Jangan paling kabur, ditakutin. kau cari aja akun yang Langsung baru. debat paling takutin. Kan? Kenapa dia nggak bilang? Aku raja debat yang paling review gitu. Bentar ya, saya cari. Ya, jangan kabur ya. Selama Anda diskusi baik dengan saya akan menghargai Anda. Oke, Itu aja. Kami udah pernah Nggak usah debat. turun, ambil akun yang baru. Debat Naik. sama aku Ya, sama Uni ini lagi terdiam. Coba yang ini bisa nggak ya? Tepat. Kalau nggak sanggup bilang aku putar nih yang debat aku sama Uni nanti. Raja debat. Kami berdua, kalian semuanya satu room. Kami berdua doang sama Uni. Yahweh. Suka ini aku kayak gini nih. Saya juga suka. Rafa. Nah, iya, ha. Elohim. Inilah kan. Kau bilang apa? Nabiku nggak bisa baca ya. Nabiku nggak bisa baca tapi bisa merubah peradaban. Eropa itu dikeluarkan dari zaman Oh, kalau ke-8. itu masalah lain lah. Saya juga bisa berubah peradaban. Masalah lain mah Nanti banyak cerita kita kau. bahas. Iya, kalau kita Ya. diskusi itu menunjukkan data dan realitas Iya dong. konkret. Nah, kau Betul. tengok ini. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 13. Kau baca ini baik-baik. Baca Ketika dulu. sidang itu Saya melihat mau cari keberanian akun Petrus dulu. dan Yohanes. Ya, kau sambil cari akun, diam, jangan ini kau dengarkan dataku. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal nih. Tuhan kau kok muridnya kok pekok nggak terpelajar. Nah, ternyata apa kata-kata di sini, ya? Tidak ada masalah. Ini iya. Masalahnya kan aku hanya menjawab. Diam dulu, menjawab. Aku juga menunjukkan kepada kau bahwa di dalam agama kau Tuhan kau sendiri mengambil murid-muridnya botol. Kenapa aku bilang botol? Beda loh ya. Nanti kita buktikan itu. Ini ya, Gampang. dengar dulu. Idiot ini, kau tahu nggak arti idiot dalam KBBI ini? Kutunjuk kau arti idiot KBBI ya. Nih, idiot ya. Orang yang tidak bisa membaca bukan berarti botol, karena membaca itu skill itu bisa ditambahkan. Berarti Jadi iya. dunia pendidikan salah ya. Kok Harusnya kita nggak usah mana sekolah. definisi orang yang tidak bisa membaca dikatakan botol? Kau tengok ini. Nanti giliran kau. Nah, Diam dulu, jangan ini ya. pas orangnya. Kau tengok ini. Bentar ya. Idiot artinya adalah kecerdasan berpikir yang sangat rendah. IQ rendah, bro.
25 ini Iya. ini idiot loh. Murid-murid Iya. yang kan nulis kitab itu, yang Terus menulis kalau kitab yang kalau kau yang baca buta itu huruf, idiot. menurutmu gimana yang Loh, buta huruf? nenek dulu banyak buta huruf, kau pikir mereka idiot? Beda idiot sama buta huruf. Nih, Iya. tunjukkan kau. Nih, Terus iya, menurut kamu tunjukkan buta kau. huruf cerdas Iya, atau bodoh ini. itu aja? Oh iya dong, buta huruf itu artinya orang yang tidak pernah membaca. Nggak ada Yang saya kaitannya tanya dengan cerdas EQ. atau bodoh? Iya, Gimana sini aku sih? kasih kau data dulu ya. Bentar ya. Tunjukkan kau siapa yang paling pintar yang sulit Gimana membaca dong? ya. Ada. Ah, nih. Bentar ya. Aku akses waktu Ya, tetep layar teman-teman ya, tetep layar ya. Tolong ditetep layar aja ya. Tunjukkan kau datanya ya. Oke, kita bahas masalah buta huruf ya. Dalam mantik itu ada yang namanya didden, ada yang namanya naqiden. Apa itu namanya didden? Didden itu adalah kontradiksi, kontra. Contoh langit, kontranya apa? Bumi. Kiri kontranya apa? Kanan. Itu namanya didden. Ada naqiden, sifatnya lebih umum. Apa lawan kata bumi? Ya bukan bumi. Apa lawan kata hitam? Ya bukan hitam. Tapi kalau naqid, ya, kalau didden itu membahas sesuatu yang khusus. Apa lawan hitam? Ya putih. Apa lawan kiri? Ya kanan. Kalau yang apa lagi? Sebentar. Itu apa namanya, kota Biblia itu dari mana? Kota mana? Wah, nggak tahu Biblia di mana. Saya bahas ini dulu masalah al-ummi Nabi Muhammad. Biblos. Nggak tahu saya di mana itu. Saya turunin. Cari siapa ya? Cari ini. Kita tahu dulu lah. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu di mana. Saya tahunya Tangerang Selatan. Apa lagi? Ya, Jakarta Timur. Ya nggak tahu Biblia di mana itu, Biblia nggak tahu. Kota Biblos. Nggak tahu. Di mana? Yang datangnya dari Biblos ini Kristen punya. Mereka kan apa namanya itu ajaran yang datang dari Romawi dan Yunani. Iya, itu di Yunani ya. Mungkin. Mungkin. Iya, di ini kok nggak salah, di Padang Sidempuan. Baik, Bal, di Padang Sidempuan. Orang Dekat Ambon. Ya, dengar. Jadi gini, ada yang namanya Yanisbah. Ini harus kita tahu bahwa tentang Yanisbah misalnya. Kalau saya adalah seorang orang Aceh, ada digunakan Yanisbah. Apa itu Yanisbah? Daman al-Acihi ada Yanisbah. Jadi Yanisbah itu bukan menunjukkan hal yang sebenarnya, tapi pembangsaan. Misalnya ada Daman al-Acihi ataupun Hacen Contrado. Ataupun Es que mío con mi idioma por eso es muy difícil, yo tengo que traducir. Dia ngomongnya wasir katanya. Dengar. Jadi Yanisbah jika digunakan Yanisbah bukan menunjukkan arti yang sebenarnya. Bagaimana? Ketika dikatakan apa? Daman al-mantiqi. Al-mantiqi apa? Dibangsakan kepada orang yang suka menjalani ilmu program studi mantik. Nah, gitu. Dimana daman bukan ilmu mantik itu sendiri. Ya, jadi itu pembangsaan Yanisbah. Seperti Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, nama-nama para ulama itu tujuannya Yanisbah itu membangsakan misalnya Asy-Syafi'i kepada kakeknya gitu. Tapi apakah Imam Syafi'i adalah kakeknya? Bukan. Sama seperti Al-Ummi. Al-Ummi tidak bisa baca tulis Nabi, yaitu Yanisbah. Artinya apa? Menisbahkan. Ummi itu artinya ibu. Yaitu Yanisbah, membangsakan sesuatu kepada ibu. Artinya apa? Arti al-ummi itu dibangsakan kepada sesuatu yang berketergantungan kepada ibu. Di mana seorang anak jika berketergantungan terhadap ibunya, dia mendapati segala info bukan dari didengar dan berbicara dengan orang lain, tapi apa yang diberitahukan ibunya itu yang dia praktekkan. Jadi al-ummi, buta huruf itu diartikan untuk mengkontra kata-kata yang mengatakan Nabi Muhammad itu, Al-Quran itu adalah karangan Muhammad yang dituliskan sendiri karena membaca kitab terdahulu, dikontra dengan kata al-ummi, bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti seorang anak yang bergantung kepada ibunya, di mana informasi yang didapati oleh Nabi Muhammad bergantung kepada apa yang diberitahukan oleh Allah kepadanya, bukan karena membaca. Tapi kalau kita bilang kecerdasan Nabi Muhammad, pertama, orang bisa ngomong belum tentu bisa mengeja omongannya. Contoh, aku makan,
Ya, kalau orang nggak bisa baca tulis, nggak akan bisa mengatakan apa. Makan itu terdiri dari makan. Ya, itu kalau orang nggak bisa baca, dia nggak tahu tuh makan itu tertulis dengan kata-kata makan. Itu nggak bisa baca tulis. Nabi Muhammad memberitahukan tentang Dajjal. Apa kata Nabi Muhammad? Dajjal nanti di jidatnya itu akan tertulis ka, fa, dan ra. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad nggak bisa membaca? Tapi Nabi Muhammad bisa mengeja. Artinya apa? Al-Ummi itu hanya untuk mengkontra, menjadi didden daripada yang mengatakan apa Nabi Muhammad mengarang Al-Quran dengan membaca kitab terdahulu. Dikontra dengan kata Al-Ummi. Di mana layaknya seorang anak yang butuh segala info daripada ibunya, Nabi Muhammad butuh segala info daripada Tuhannya. Bukan daripada membaca hal terdahulu. Oke. Terus ada beberapa hadis yang memberitahukan hal tersebut. Apa? Ketika Nabi Muhammad merubah dengan tangannya sendiri tulisan apa itu? Ada surat perjanjian tersebut. Yang paling kena itu saat membahas tentang Dajjal, di mana dia mengatakan apa? Di jidat Dajjal tertulis kafa dan ra. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengeja kaf? Bagaimana Nabi Muhammad tahu fa? Bagaimana Nabi Muhammad tahu ra? Kalau dia nggak bisa baca gitu. Nah, makanya pentingnya literasi Islam gitu. Siapa nih? Siapa ini Habib Habaib? Kita tunjukkan idiot melawan orang yang buta huruf tapi bisa merubah peradaban. Nah, apa kontribusi Yohanes dan Matius itu untuk peradaban coba? Apa? Kalau nggak ada Yohanes, nggak ada isi Al-Quranmu, kawan. Loh, nggak ada Yohanes. Ya kan? Yohanes mana? Yohanes mana? Yohanes mana yang nulis? Jangankan lari ke Yohanes toh. Paulus aja diakuin loh di surat Yasin. Paulus diakui. Malu ya. Kok malu? Ya kan? Mana di surat Yasin nama Paulus? Sekelas siapa Ustaz kemarin bahas itu? Sekelas. Si Alwan. Banyak ceritamu lah. Ini. Tampilkan kemari, wih. Sebentar, saya lagi cari apa ini. Kalau nggak bisa kau tampilkan layarmu. Kau dari tadi belum menunjukkan data, jadi aku nggak mau buang-buang waktu ya. Kelamin di KTP-mu. Ya, aku tunjukkan. Kalau nggak ganti, pakai roping kau. Coba masa kalau aku ambil dari HP yang ini, bentar. Aku ambil HP yang ini. Suka kau lah, mau pakai HP ya. kau nggak? Jangan nggak dinaikkan nanti ya. Diam kau dulu. Jangan kabur kau. Nih. Gini, ala turun dia. Kabur dia. Ini ya, kalian perhatikan ini ya, Albert Einstein. Albert Einstein ini adalah salah satu ilmuwan paling terkenal. Ternyata dia menderita disleksia. Apa itu penyakit disleksia? Penyakit disleksia adalah penyakit yang membuat orang sulit menulis dan membaca. Kau bilang dia idiot? Bukan berarti orang nggak bisa membaca menulis itu idiot. Tahu kau? Karena itu skill. Skill itu kau nggak ngerti dunia pendidikan. Aku PAI loh. Aku nih orang PAI. Disleksia adalah gangguan belajar yang melibatkan kesulitan membaca karena masalah mengidentifikasi bunyi ujaran dan mempelajari. Orang yang sulit membaca saja itu orangnya pintar. Kau akui sebagai Kristen dia adalah orang tercerdas. Albert Einstein. Ini Tuhan kau. Kitab kau ditulis sama orang idiot. Nah, idiot loh. Tahu kau idiot nih? Idiot. Kau bayangkanlah itu, nggak malu kau? Kalau aku udah malu. Idiot. Apa arti idiot? Kecerdasannya di bawah rata-rata. Idiot itu adalah kecerdasan berpikir yang sangat rendah. Itu namanya kau bandingkan sama Tuhanmu, nyungsep Tuhanmu. Kenapa kali-kali ku bilang sama kalian karesteng. Menghujat nabiku satu aja, bom molotov di muka kalian. Ya, ku bongkar aib Tuhanmu loh. Satu, Tuhan kau yang Bapak diutus anaknya yang kandung, meminta pula sama dia, Bapak ampunilah mereka tidak tahu apa yang melakukan. Ada ditolong sama Tuhan Bapak anaknya. Kau tengok nabiku aja dilempar sama orang di Taif, datang malaikat. Nah, tahu kau tuh, Tuhan kau udah capek-capek, Eloi lama sabak tadi. Jangan kau bandingkan Tuhanmu di hadapan nabiku, nggak ada apa-apanya. Walaupun nabiku tidak mengizinkan aku membandingkan beliau dengan Nabi Isa, karena Tuhanmu bukan Nabi Isa. Kau menuhankan orang yang kau tuduh sebagai Nabi Isa, ya. Makanya dalam Al-Quran, penyembah berhala dan berhalanya akan nyungsep masuk neraka jahanam. Kalian itu hanya menyembah kepada orang yang kalian tuduhkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, ya. Ini
Kalian udah ku bilang kau haleluya, sekali kau bicara menghujat agamaku, sekampung-kampung kau kreteng ketar-ketir mendengarkan omonganku. Ku bongkar aib agama kalian. Mantap Uni. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita udah kasih dulu perdebatan daripada ya itu dia. Kristen tujuannya datang menghujat itu yang dia tahu. Kenapa enggak dia itu ibarat gini ya, agama banyak pasti Tuhan satu. Kita bukan lagi membela klub bola. Kalau saya Madrid, Anda Barca, ya kita bela-belaan. Hebat klub bola aku, hebat Messi aku, hebat Ronaldo aku kan gitu. Ini Tuhan satu coy. Tapi manusia sedang memfitnah Tuhan dengan menciptakan agama. Ya harus kita tahu kalau ini kebenaran, ngapain kita fitnah gitu. Mari kita berbicara di ranah akademisi. Tanpa ada yang namanya saling mencari kesalahan. Tapi kalau seandainya kebenaran yang disuguhkan, kenapa tidak diterima? Bukan kalian diberikan akal untuk kemudian adil terhadap akal kalian, memutuskan ranah kebenaran, memutuskan ini benar, maka jangan kau tolak. Lalu kemana akal sehat kita kan? Itu yang harus kita kemudian tahu, bahwa kalau sebenarnya kebenaran, apa yang harus ditolakkan? Ya teman-teman, menunjukkan apa? Berpikirlah kritis, menerimalah apa yang mungkin menjadi penerimaan terbaik untuk kalian. Ya, kalian itu kebenaran ada di diri kalian masing-masing, tinggal berani menggenggam bahwa ini adalah kebenaran sejati dan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.